Aksi unjuk rasa yang terjadi di Nepal selama beberapa hari terakhir membuat negara itu kehilangan pucuk pimpinan. Demonstrasi yang terus membesar menciptakan kekosongan kekuasaan setelah presiden dan perdana menteri mereka memutuskan untuk mengundurkan diri. Dengan kosongnya kursi kekuasaan, tentara Nepal disebut akan mengambil alih kendali untuk sementara. Tentara dikerahkan untuk menegakkan hukum dan menjaga ketertiban saat para pengunjuk rasa merusak properti publik serta membebaskan tahanan. Saat ini militer sedang berdiskusi dengan perwakilan demonstran untuk menentukan sosok pemimpin sementara. Hadirnya militer sebagai mitra warga di Nepal menjadi sesuatu yang mengejutkan dan belum pernah terjadi di sana. Simak informasi lengkapnya dalam video berikut. Nepal mengalami kekosongan kepemimpinan setelah Presiden Ramchandra Paudel dan Perdana Menteri KP Sharma Oli mengundurkan diri pada Selasa 9 September 2025. Presiden dan Perdana Menteri Nepal mundur setelah negara itu diguncang aksi demonstrasi besar-besaran yang dimotori oleh generasi muda alias Gen Z. Dengan kosongnya kursi kekuasaan, tentara Nepal akan mengambil alih kendali untuk sementara. Para tentara dikerahkan untuk menegakkan hukum dan menjaga ketertiban saat para pengunjuk rasa merusak properti publik serta membebaskan tahanan. Panglima Angkatan Darat Nepal, Jenderal Ashok Rajsikdal, telah menyampaikan seruan damai kepada publik di tengah situasi negara yang tidak kondusif. Ia menekankan pentingnya menyelesaikan konflik melalui jalur dialog dan komunikasi damai untuk membawa negara keluar dari krisis. Selepas pernyataan itu, para prajuritnya mengambil alih kendali pukul 10 malam dan berbagai protes keras di ibu kota Kathmandu mulai mereda. Malam itu juga, para perwira militer duduk bersama para pemimpin muda dari gerakan protes Gen Z untuk menyusun rencana perdamaian. Seorang aktivis sosial yang juga menjabat sebagai wali kota di sebuah kota kecil di Nepal Timur, Harka Sampang, mengatakan ia datang ke Kathmandu untuk berbicara dengan panglima militer. Ribuan orang disebut menginginkan ex-kepala Hakim Agung Susila Karki sebagai pemimpin pemerintahan sementara. Tetapi demonstran lain juga mempertanyakan pencalonan Karki. डराए नि भनौँ न डराए अब अहिलेको परिस्थितिमा के हुन्छ कसो हुन्छ म सफल हुन्छु हुँदिन भोलि बिहान मलाई गाह्रो पर्छ भनेर पछि चाहिँ चुनाव भएपछि बल्ल आउने उनले अठोट गरे उनी ब्याक हटे के त्यो पनि उनको राम्रो होइन जति जनताले हामीले चाहदैनौँ नि युवाले हामीबाट चाहिँ तिनी धेरै पछि परिसक्यो अब. Kondisi ini mirip seperti yang terjadi di Bangladesh lebih dari setahun lalu. Saat itu gerakan protes yang dipimpin mahasiswa berhasil menjatuhkan pemerintahan Perdana Menteri Sheikh Hasina. Mereka lalu memilih peraih Nobel Perdamaian Muhammad Yunus sebagai pemimpin sementara. Kondisi ini juga menciptakan situasi unik bagi militer Nepal yang selama ini sangat jarang berurusan dengan masalah sipil. Tentara Nepal adalah satu-satunya institusi yang tersisa untuk bernegosiasi dengan orang-orang di balik pemberontakan. Hal ini menempatkan mereka dalam situasi yang asing. Selama ini mereka tidak pernah memegang kekuasaan sendirian, tetapi kini mereka terjebak dalam situasi transisi yang sulit. Meski begitu, institusi militer sangat dipercaya oleh warga Nepal. Sebuah jejak pendapat yang dilakukan oleh Asia Foundation pada tahun 2022 menunjukkan 91% warga Nepal percaya pada angkatan darat, lebih tinggi dari lembaga manapun di negara itu. Pensiunan militer Nepal, Mayor Jenderal Binod Basnyat, yakin rakyat dapat mempercayai tentara dan berkomitmen untuk tetap berada di bawah otoritas sipil. Ia menyebut polisilah yang menembaki demonstran dan bukan tentara Nepal. Uniknya, tentara Nepal sebenarnya adalah tentara kerajaan. Artinya mereka hanya bertanggung jawab kepada raja, bahkan setelah Nepal menjadi negara demokrasi multipartai sejak 1990. Lembaga ini berusia lebih dari 500 tahun dan mendapatkan reputasi bagus dari dunia internasional. Di zaman modern, tentara Nepal telah menjadi anggota yang sangat diperlukan dalam misi penjaga perdamaian PBB di Afrika, Timur Tengah, dan di tempat lainnya. Transformasi Angkatan Darat Nepal hingga kini masih berlangsung. Sejarah feodalnya belum membekali mereka untuk menjadi pembela demokrasi yang sejati.
Dan kerusuhan beberapa hari terakhir telah memaksa militer mengambil peran yang sebenarnya tidak seharusnya mereka jalani. Nepal kini berdiri di persimpangan. Presiden dan Perdana Menteri mundur, jalanan dipenuhi demonstran. Untuk pertama kalinya tentara turun tangan bukan hanya menjaga, tapi juga ikut menentukan arah bangsa. Generasi muda menuntut perubahan. Militer yang selama ini menjaga jarak dari urusan sipil, kini duduk berhadap-hadapan dengan mereka. Kepercayaan rakyat pada tentara begitu tinggi, bahkan lebih dari lembaga sipil manapun. Tapi secara panjang militer sebagai penjaga kerajaan membuat pertanyaan besar tetap mengemuka. Apakah mereka siap menjaga demokrasi atau justru tergoda untuk menguasainya? Sejarah akan mencatat apakah Nepal berhasil mengubah gelombang protes menjadi pintu perbaikan atau terjebak dalam siklus lama ketika kekuasaan kosong dan senjata akhirnya mengambil alih kekuasaan. Saksikan kabar lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.